Assalamualaikum. Kadal sandalan melebu alas. Wayahe udal-udal sekolahan digawe jatim cerdas. Nah, saiki aku wis ana nang sebuah SMK yang memang mempunyai kehebatan. Dino iki mengumpulkan alumninya sing akeh pol. Nah, digawe apa? Kebetulan Bapak Kepala Dinas Pendidikan unjung-unjung ke sini dan langsung dihadapkan kepada alumni. Wong jenenge alumni ketemu Bapak Kepala Dinas, ya ono ae sing disampaikan. Kaya apa sih dan apa yang disampaikan dan bagaimanakah tanggapan konco-konco sing nang kene? Langsung kita ikuti dan kita inceng semuanya. Yuk, budal. Gawe iki dhisik supaya bebas COVID-19. Budal. Alhamdulillah, iki mau tepak keliling-keliling jenenge ambane sekolahan meh setengah kecamatan. Dadi yo menggeh-menggeh didik ngono dan sampailah kita kepada Cafe Sigma ya, Cafe Sigma, dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan sudah ada di tengah-tengah kita. Ditemani juga oleh Bapak Kabid PPSMK, kemudian ada Bapak Kepala sekolahnya, juga ada Pak Kacap. Dan di depan kono ono meneh 1500 700 swidak papat pengunjung, tapi gak iso mlebu. Jadi ndelok tekok kaduan. Pak Kadis nyuwun sewu. Ini tadi sudah keliling-keliling. SMK yang kita kunjungi ini punya cita-cita untuk mengembangkan digitalisasi. Kinten-kinten manfaat mboten di abad-abad atau di zaman-zaman yang sudah sebegininya begitu. Ya, sekarang itu kan eranya era revolusi industri 4.0 yang basicnya itu adalah teknologi digital ya. Dan era teknologi digital inilah yang merubah ya, peradaban dunia. Sekarang semua aktivitas itu harus berbasic teknologi digital. Karena apa? Karena hadirnya teknologi digital itu akan mempermudah semua aktivitas, termasuk di sini tadi sudah diresmikan hotel, sudah diresmikan kafe, dan kebetulan di depan ini jalan raya, sehingga kafe milik SMK Negeri 1 Bojonegoro ini juga bisa memberikan pelayanan bagi masyarakat yang sedang lewat di depan SMK ini. Dan alhamdulillah Bojonegoro ini juga daerah Blok Cepu ya, sumber migas ya, yang tenaga kerjanya juga banyak yang dari luar kota ya, sehingga biasanya itu butuh hotel itu dalam jangka panjang. Oleh karena itu perlu di branding ya, bahwa di SMK Negeri 1 Bojonegoro ini memiliki kamar-kamar yang layak dan murah, juga nyaman. Nyaman. Pak Kepala Sekolah, nggih. Jenengan kok gak ono guyune blas kaya diinpus kedatangan Pak Kadis tadi. Saya kepingin tanya nih Pak. Setelah ada kafe, ada edotel dan lain-lain, itu apa memang sudah mencukupi, sudah mumpuni betul TV-nya SMK Penjenengan ini untuk dijual seperti yang dingendikakan Pak Kadis tadi? Ya, terima kasih. Jadi gini, kami berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Makanya di sini adalah sebetulnya TV-nya tidak hanya di hotel, di kafe, tapi juga di toserbannya juga ada. Nah, ini adalah kita kembangkan secara maksimal, karena harapan kita adalah untuk proses pembelajaran anak-anak, di mana adalah untuk mempersiapkan ke depannya. Minimal alumni nanti adalah bisa kita lulus, dia bisa mandiri. Ini. Oke. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Pak Kadis, nyun sewu, tadi mungkin Pak Kepala Sekolah belum menyampaikan bahwa sekolah SMK ini belum BLUD ya Pak ya? Kinten-kinten untuk menuju BLUD setelah TV-nya mapan, apa ingkang kedah dilakukan tahapannya oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Kadis? Alhamdulillah, Jawa Timur ini adalah provinsi yang memiliki SMK BLUD terbanyak di Indonesia.
dan akan kita kembangkan terus. Alhamdulillah ini rencana pengembangannya sudah ada 30 SMK baru yang juga akan menjadi BLUD, termasuk SMK Pak Fatur SMK Negeri 1 Bojonegoro ini juga merupakan bagian yang segera menjadi BLUD. Pak Kepala Sekolah, ini tantangan. Kalau nanti SMK Penjenengan ini sudah distatuskan menjadi SMK BLUD, apa langkah awal yang ingin dilakukan? Ya, kita persiapkan semua perangkat-perangkat yang telah ditentukan oleh BLUD, termasuk juga bagaimana untuk pemasukan, pembukuan dan sebagainya, termasuk juga sarana prasarananya, termasuk apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, ini juga nanti ada keseimbangan ini. Sedikit tampilan tentang kafe Pak Kadis, nyun sewu, bagaimana setelah Bapak tadi masuk kemudian melihat suasana anak-anak, ada yang nyanyi dan sebagainya? Alhamdulillah ini bisa saya sebut kafe milenial. Karena di sini ada siswa-siswa SMK yang setiap tamu disambut dengan live musik. Ini tamu-tamu generasi milenial lah yang senang seperti ini. Ya, kemudian ruangannya juga cukup nyaman, khususnya bagi anak muda karena desain anak muda, sehingga kafe ini saya berharap bisa betul-betul menjadi tempat pelatihan bagi siswa. Ini adalah menunjukkan bahwa SMK Negeri 1 Bojonegoro yang dipimpin oleh Pak Fathur Rahim ini betul-betul sudah link and match-nya dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Ya, alhamdulillah. Kita akan lanjutkan lagi, masih ada 3 segmen. Seperti biasanya kita akan jalan-jalan lagi. Ngombe kopi gak atik kapas, nyanyi-nyanyi, sing penting Jatim tetap cerdas. Balik maneh, ngombe dawet panas-panas, ndang wat-wet, Jatim tetap cerdas. Pak Kadis, tadi Bapak begitu masuk sudah langsung melonsing Edutel, melonsing kafe, melonsing banyak tempat yang itu nanti bisa dijadikan sebagai unit TEVA unggulan. Selain itu juga akan digunakan oleh anak-anak kita mengasah keahlian dan kemampuannya. Setelah Bapak melihat tadi, sudahkah itu memenuhi standar untuk nantinya bisa menjadikan lulusannya lebih hebat dan lebih bagus? Keberadaan TEVA itu sangat membantu bagi siswa, bahwa TEVA itu adalah kondisi real di lapangan, sehingga apabila TEVA-nya itu bisa berjalan dengan baik, maka alumni SMK Negeri 1 Bojonegoro ini saya yakin perusahaan-perusahaan akan memberikan prioritas bagi alumninya. Dan alhamdulillah tadi saya dilapuri oleh kepala sekolah, ternyata lulusan-lulusan SMK Negeri 1 Bojonegoro ini laris manis di perusahaan-perusahaan. Tepuk tangan dulu. Kelas 3 itu sudah banyak yang pesan ternyata. Wih, gitu ya Pak. Dan alhamdulillah jaringan alumninya juga bagus. Ngaten. Ini hadir alumni SMK Negeri 1 Bojonegoro, dan alumninya yang sudah sukses ini ternyata punya perhatian khusus kepada adik-adik kelasnya yang segera lulus, sehingga para alumninya ini juga memberikan porsi gitu untuk para adik kelasnya yang telah lulus. Oke. Pak Kepala Sekolah, tadi Bapak Kadis begitu kepencut ya dengan apa yang sudah disaksikan dan juga apa yang sudah penjenengan sampaikan kepada beliau. Nah, saya hanya ingin tahu juga kepada yang lagi nonton JTV mungkin juga ingin tahu konsepnya apa, sehingga penjenengan bisa menciptakan suasana yang sampai kelas 12 saja dia sudah di booking. Inilah hebat kan ini. Nah, monggo gimana konsepnya? Ya, terima kasih. Jadi gini, pertama adalah kita harus berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk juga tenaga
pendidikan. Kemudian kita juga memaksimalkan teman-teman yang di PKK. Kemudian kita juga bersama dengan alumni-alumni. Nah, nanti kita buat link-link itu sehingga nanti adalah termasuk anak-anak yang prakerin. Kami coba untuk pendekatan kepada para alumni atau pada perusahaan-perusahaan yang besar yang nanti bisa untuk paling tidak anak itu bisa direkrut kembali. Itu konsepnya. Di perusahaan itu anak itu magang, kalau bisa adalah langsung dia direkrut. Begitu nggih. Ya. Jadi ndak mandek. Ndak Setelah mandek. lulus dia langsung ditempatkan, Iya. ditempatkan gitu. Bahkan bisa lebih dari 6 bulan, bisa 1 tahun, tapi ujiannya adalah pakai online. Ini. Pak Kadis, ini konsep yang mungkin bisa juga dicontoh oleh SMK-SMK yang lain, sehingga tidak kehilangan waktu untuk begitu lulus bisa langsung melanjutkan ke depan. Bapak, kaitannya dengan konsep-konsep yang telah disampaikan tadi, apakah itu akan menjadi bentuk pembakuan yang kemudian akan disosialisasikan kepada SMK-SMK yang akan sik muntup-muntup ngoten niku lho Pak Kadis. Cek ndang melok ndang bus kaya liya-liyane. Yang paling penting itu adalah khususnya kepala sekolah. Ini harus memiliki jiwa entrepreneur. Ya. Sehingga kalau sudah memiliki jiwa entrepreneur, maka semua programnya tentunya akan mengarah ke sana. Sehingga nanti alumni-alumni SMK Negeri 1 Bojonegoro ini di samping punya keterampilan, punya kompetensi yang bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, juga memiliki keberanian untuk menjadi startup baru. Wah. Ini gagasan Bapak Kepala Dinas sebetulnya jauh meletik ke depan, Pak. Tadi penjenengan kalau ndak cekat itu kepontal-pontal ini nanti. Ya wis ngono dhisik, kita kembali lagi nanti di Jatim Cerdas. Balik mana wong, kita tetap omong-omong tentang Jatim Cerdas, dan kali ini masih ditemani oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan, ada Bapak Kabid PSMK, dan juga ada Pak Kepala Sekolah tentu yang tahu tentang pelekeneknya SMK yang lagi dikunjungi saat ini. Nemu sawi digawe kethuk, mangan telo nang tengah alas, saiki kabeh wis padha nglumpuk dengan Pak Kadis menuju Jatim Cerdas. Alumni komplit agendang takon. Wis ana tak konsepe. Baik, kita ada Bapak Kepala Dinas dan ada Bapak Kepala Sekolah yang nanti akan sedikit menyinggung tentang kenapa siang ini sebelum ke Pak Kadis, ke Pak Kepala Sekolah, kenapa Bapak Kadis mau mengunjungi sekolah jenengan, kok jenengan mengelumpukkan alumni segini, tujuannya sebetulnya apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi begini, Pak Bayi, kami ingin ada pendekatan para alumni, kemudian juga melihat potret yang dulu pernah sekolah di sini, Iya. pernah dibesarkan di sekolah sini, dan beliau adalah orang sukses juga ingin berbagi kepada adik-adik kita semuanya, memberikan supporting, termasuk juga kerjasama. Sehingga nanti kalau anak-anak kita itu mau prakerin dan sebagainya, ya, itu sudah ada jalan keluarnya. Termasuk juga kita buat link, ya, yang mana tadi malam sudah kami bentuk ikatan alumni, supaya apa? Anak-anak yang mau setelah lulus, kalau tidak bisa bekerja, tidak bisa kuliah, paling nggak bisa bekerja, dan nanti bisa diakses secara keseluruhan, sehingga target kita sudah terpenuhi. Ya, terima kasih. Oke. Pak Kadis nyun sewu, ini Pak Kepala Sekolah dengan sangat bangganya ketika Bapak tindak dan mengunjungi SMK ini ditunjukkan teman-teman alumni yang datang. Apakah dengan begini ini ke depan itu bisa betul-betul membantu pengembangan sekolah, atau ini hanya abang-abang lambe, Pak Kadis? Nyun sewu. Kinten-kinten bagaimana, Pak? SMK itu adalah tempat untuk menyiapkan pekerja-pekerja terampil. Ya. Dan saya bangga, ternyata SMK Negeri 1 Bojonegoro ini tidak hanya alumninya menjadi pekerja-pekerja perusahaan, Ya. tetapi justru menjadi pengusaha-pengusaha
yang dapat membuka lapangan kerja bagi adik-adiknya. Oleh karena itu kehadiran para pengusaha alumni SMK Negeri 1 Bojonegoro ini di samping memberikan spirit kepada para siswanya, juga tentu diharapkan nanti bisa memberikan fasilitas untuk kerja praktek ataupun untuk menerima karyawannya dari alumninya. Itu yang ingin dicapai. Semoga nanti apa yang disampaikan Bapak Kepala Dinas ini menjadi sebuah kenyataan, Pak Kepala Sekolah. Baik, kita kasih kesempatan dulu, satu dulu ya. Ini mungkin ada komandan-komandan alumninya yang sudah ada di sini. Di pojok sana alumni 83. Yang 83? Atau monggo yang sudah siap dulu, silahkan. Tolong disebutkan angkatannya dan juga namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan disebutkan namanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Revel Viverono. Mungkin kebanyakan orang Bojonegoro belum begitu familiar dengan nama itu, tapi itu asli nama dari orang tua. Ya, monggo. Saya angkatan tahun 83, kebetulan satu kelas, satu jurusan dengan Bapak Subrihartono yang sekarang ini baru membawa acara pada hari ini. Terima kasih. Selamat Bapak Subrihartono. Saya kepingin menanyakan satu pertanyaan kepada Bapak Kepala SMK 1. Dengan diluncurnya di launchingnya beberapa objek pekerjaan ini, Pak, kira-kira pencapaian apa yang menjadi target Bapak agar para siswa ini bisa termotivasi untuk menjadi seorang wira swasta yang mungkin bisa digantungkan dengan praktek-praktek yang ada di sekolah ini. Begitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alumni 83. Sebelum saya nanti ke Bapak Kadis juga nyuwun pendapatnya, silakan Pak dijawab dulu pertanyaannya alumni 83. Ya, terima kasih. Jadi dengan adanya beberapa objek yang sudah di launching tadi adalah sebagai proses itu pembelajaran awal. Karena anak itu sebelum melangkah jauh adalah harus kita latih dulu. Jadi ada edukasi di dalamnya, anak dilatih bagaimana untuk melayani dan memberikan win-win solusi pada teman-temannya. Nah ini nanti kalau sudah keluar, sudah terbiasa, maka anak itu akan siap untuk bekerja. Ini. Terima kasih. Pak Kadis, ini tadi yang ditanyakan betul-betul menyentuh nih Pak. Menyentuh. Jadi dengan di launchingnya banyak objek atau unit-unit tadi itu, sebetulnya capaian apa yang ingin dicapai? Nyun sewu Pak, umum saja kalau di tingkat Jatim, kinten-kinten bagaimana Pak Kadis? Teaching Factory ini kan miniatur kondisi real di lapangan. Sehingga melatih siswa di saat nanti lulus ini sudah betul-betul siap bekerja dengan profesional sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Begitu ya, tepuk tangan, itu jawaban yang mantap sekali. Baik, ijo ono satu sesi lagi, ojo nang dindi wong tetap di Jatim Cerdas. Ya, balik maneh tetap nang Jatim Cerdas. Untuk yang sesi selanjutnya, monggo kita buka kesempatan lagi untuk satu alumni saja, disebutkan nama, kemudian alumni angkatan yang kesekian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Genduk Wahyuningsih, alumni tahun 2015. Ya. Ini sebenarnya terkhusus pertanyaan buat Bapak Wahid, ya. Bapak Wahid selaku Kepala Dinas Pendidikan di daerah Surabaya, ya Pak, Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, iya. Nah, jadi gini Pak,
Ini kan tadi kemarin saya lihat mahasiswa sudah wisuda, terus siswa-siswa juga sudah lulus. Ini terkait sekarang juga lagi COVID. Nah, kalau lulusan SMK 1 saya percaya pasti sudah siap kerja, dan juga Bapak Ibu gurunya juga sudah mencarikan pekerjaan. Nah, ini bagaimana kebijakan pemerintah, Pak, terutama di untuk pendidikan kan kalau udah lulus gitu ya, Pak ya. Kebijakan pemerintah untuk siswa dan mahasiswa terkait tentang lapangan pekerjaan seperti itu. Nah, lapangan pekerjaan di luar. Apalagi sekarang itu kan cari kerja itu mereka itu juga kemarin pada mengeluh gitu Pak ya, susah gitu. Apalagi perusahaan-perusahaan juga ada yang mengurangi karyawan, yang tidak menerima karyawan seperti itu. Nah, dan juga ini tentang modal usaha, kemarin juga ada dari keluhan masyarakat tentang UMKM, ada modal usaha yang diberikan tapi ternyata itu tidak tepat sasaran. Tidak semuanya kan bisa bekerja di luar Pak, tapi juga mereka butuh kayak seperti modal usaha seperti itu. Jadi kebijakan pemerintah untuk lulusan yang baru seperti mahasiswa atau siswa itu seperti apa gitu. Terima kasih. Cukup? Itu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih angkatan agak muda ini. Pak Kadis, nyun sewu tidak saya ulang, monggo langsung ditanggapi. Ya, pertanyaannya sangat bagus. Jadi pandemi COVID-19 ini dua sektor yang terkena dampak sangat besar. Yang pertama adalah dampak terhadap ekonomi. Seluruh dunia ini merosot perekonomiannya karena pandemi COVID-19. Yang kedua adalah sektor pendidikan. UNESCO sudah merilis 1,7 miliar lebih siswa yang sudah berpuluh-puluh tahun pembelajarannya itu dengan tatap muka, sekarang harus pembelajaran online. Begitu juga di Indonesia, ada 68 juta lebih siswa melakukan hal yang sama. Begitu juga Jawa Timur, ada 6 juta lebih siswa yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, kita melakukan berbagai inovasi, berbagai kreativitas supaya pembelajaran online itu tetap bisa berjalan dengan baik, yang dikombinasikan dengan pembelajaran tatap muka, khususnya hal yang menyangkut praktek. Sehingga nanti lulusan SMK ini tetap bisa diharapkan memiliki kompetensi atau keterampilan-keterampilan tertentu yang siap bekerja. Ya. Nah, memang semua perekonomian di dunia ini ada penurunan, termasuk banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Oleh karena itu, terobosan yang luar biasa untuk Pak Fatur Rahim sebagai Kepala SMK Negeri 1 Bojonegoro ini mengundang alumninya. Ini adalah dalam rangka mengakomodir lulusan-lulusan yang akan datang bagi SMK Negeri 1 Bojonegoro ini. Terima kasih. Ya, boleh tepuk tangan. Sudah cukup jelas sebetulnya, dan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi sudah mengena kepada apa yang diinginkan jawabannya oleh yang tanya tadi. Sedikit saja Pak Kepala Sekolah, silakan mau menambahkan sedikit saja, silakan. Jadi harapan kita supaya nanti ada berkelanjutan terus. Ya. Sehingga SMK nanti adalah sebagai pusat pembelajar, sebagai pusat untuk pelatihan. Ya. Kemudian ketika lulus akan siap untuk bekerja dimanapun berada. Terima kasih, nembah nuwun. Baik, sampai di sini dhisik. Iki mau ngomong-ngomongan ya suwake. Iwak cucut, lumah-lumah kena panas. Monggo kukut. Alhamdulillah Jatim tetap cerdas. Temu maneh nang episode yang akan datang. Aku Cak Bei nyuwun pangapunten bae ana mencela-mencel ini omongku utawa ana seman-semon sing gak tepak. Nyuwun pamit. Wassalam.